lived beyond my time. Melanjutkan film dari Underworld keempat, kisah dimulai dengan memperlihatkan Selene sedang dikejar oleh kelompok Lycan yang masih berusaha ingin mendapatkan lokasi dari Eve, di mana mereka pun akhirnya berhasil membuat Selene terpojok. Ya, David berhasil melacak Selene yang tidak ingin dibantu oleh siapapun, dan David memberitahu kalau para Lycan sekarang sudah beraksi untuk mencari Eve yang memiliki darah campuran dari kedua spesies, dan katanya mereka punya pemimpin baru yang sangat berbahaya bernama Marius, sehingga David bersikeras ingin membantu Selene, tapi akhirnya Selene menyuruh Lycan ini untuk menyampaikan pesan pada Marius, di mana dia juga tidak tahu tentang keberadaan anaknya sendiri, sehingga Lycan ini dibiarkan untuk hidup. Dan saat melihat luka David yang tidak biasa, Selene pun akan mengeluarkan peluru itu. Sedangkan di markas vampir, Thomas disambut oleh Varga, pengawal setianya Semira yang kini baru naik menjadi anggota dewan, dan Varga meminta agar Thomas menemui Semira sebentar karena ada sesuatu yang penting harus dibicarakan. Dan ini dia Semira, dan dia menyayangkan tentang hancurnya perkumpulan timur milik Thomas, ditambah katanya Marius akan melancarkan serangan skala besar yang tentunya generasi baru pasukan di sini tidak akan bisa menghadapinya, sehingga Thomas menyuruhnya untuk to the point, di mana Semira akhirnya jujur kalau dia menginginkan Selene. So what is your plan? Ya, walau Semira membenci Selene karena sudah membunuh Victor, namun dia tetap ingin agar Selene melatih pasukan di sini karena faktanya kalau Selene adalah prajurit paling mematikan, di mana pasukan vampir sudah stuck selama 1500 tahun akibat omong kosong tentang darah murni. Namun Thomas memberitahu kalau Selene adalah yang paling murni karena memiliki darah Corvinus dan dia bisa menghidupkan David ketika dia mati, sehingga Semira meminta Thomas untuk membantunya meyakinkan tetua agar mau menerima Selene. Sedangkan di markas Lycan, Marius menghentikan perdebatan yang terjadi di antara anak buahnya karena dinilai kalau sikap itu seperti seorang budak. Maka sebagai pemimpin yang baik, Marius langsung mengarahkan mereka ke beberapa titik untuk menghancurkan pertahanan milik vampir, sehingga saat mendapatkan darah Eve mereka akan menjadi sangat kuat. We will be invincible. Setelah itu Marius menemui Lycan yang dibebaskan oleh Selene, dan dia menyampaikan pesan yang sama persis seperti perintah Selene, sehingga Marius pun marah karena merasa dia sangat mudah dibodohi oleh musuh. Namun orang itu memberitahu kalau dia sudah memasang alat pelacak pada rekannya, yang membuat Marius pun kembali mereda. Dan di tempat persembunyian, Selene melihat kalau peluru itu terus menggali ke dalam tubuh David, sehingga dia pun segera mengambil tindakan agar keselamatan David bisa terjaga. Lalu tibalah para anggota dewan di markas vampir, di mana dewan tertinggi kini dipimpin oleh Cassius yang masih menolak Selene karena perbuatannya yang sudah menghabisi para tetua. Namun karena Semira dan Thomas terus meyakinkannya untuk membawa Selene melatih para pasukan di sini agar siap menghadapi Marius yang kini sudah menjadi ancaman besar bagi kaum vampir, akhirnya Cassius dengan terpaksa mengiyakan permintaan tersebut dan meminta agar Selene untuk segera ditemukan, dan juga Semira bertanggung jawab untuk menjadi pengawas dari Selene. Dan benar saja, tidak butuh waktu lama mereka pun berhasil menemukan tempat Selene yang dipimpin oleh Alexia, sehingga untuk meyakinkan mereka kalau penjemputan ini bukanlah jebakan, dia pun memberikan surat yang ditulis oleh Thomas kepada David. Is this from your father? Come on. Signal's coming from this way.
Tapi saat David meyakinkan Selene untuk menerima tawaran itu, tiba-tiba para Lycan terdeteksi sedang menuju ke sana sehingga mereka pun langsung pergi. Now. To her safety. I don't wish to hear the word. Sesampainya di markas, Semira langsung berterima kasih karena Selene sudah mau bersedia datang ke sini dan dia juga memperkenalkan Varga yang nantinya akan membantunya melatih para kandidat baru, dan sebagai penghormatan Semira mengajak mereka semua untuk hadir di pesta penyambutan mereka. To rejoice. Setelah penyambutan itu, Semira ingin tahu apakah benar kalau David sudah dihidupkan kembali oleh Selene, yang tentunya David pun mengiyakan hal tersebut sehingga saat sudah beres pesta, David pun menemui ayahnya dan dia meminta agar tetap fokus membantu Selene karena bagi David dia sangat berarti. Sedangkan di ruangan lain, ternyata selain menjadi penjaganya, Varga adalah ani-ani Semira, di mana setiap malam dia pun harus melayani hasratnya sebagai bentuk loyalitas. Di keesokan harinya, Selene pun mulai melatih prajurit di sana untuk melawan para Lycan, dan dia memberitahu kalau ternyata saat berada dalam wujud serigala, itu adalah titik paling rapuh karena mereka hanya mengikuti instingnya, di mana latihan tersebut pun diawasi oleh Varga. 20%. Please, continue. Dan karena Varga ingin menguji kemampuan Selene secara langsung, dia pun segera menghentikan latihan tersebut dan meminta semua orang agar memperhatikan mereka, yang tentunya Selene pun terpaksa menurutinya. Ya, ternyata pisau itu sudah diberikan racun yang melekat di sel vampir hingga membuatnya jadi lumpuh, yang ternyata rencana ini sudah dibuat oleh Semira karena tidak terima dengan kematian Victor, sehingga dia pun menyuruh Varga untuk melakukan tugasnya. Dan ternyata yang jadi incaran Semira adalah darah milik Selene agar membuatnya jadi keturunan murni untuk memimpin perkumpulan ini, dan juga Semira menyuruh Varga untuk melaporkan pada Cassius kalau yang terjadi di sini adalah perbuatan Selene. Karena hal itu, alarm pun jadi bunyi yang membuat David dan Thomas mencari keberadaan Selene. Namun karena David tidak boleh lewat, ayahnya pun mengajak David ke tempat lain karena dia tahu kalau ada jalan rahasia yang dibangun oleh Amelia untuk bisa masuk kemana saja, termasuk ke ruangan pribadi milik Semira. Dan benar saja, ternyata Selene dibawa ke ruangan Semira sedang diambil darahnya, sehingga Thomas memperingatkan David untuk hati-hati mencabut jarum itu karena benda ini didesain untuk membuka pembuluh darah selebar mungkin. This is designed to good. Sedangkan di bawah, Semira mulai melaporkan kejadian itu pada Cassius yang tentunya membuat dia sangat marah dan memerintahkan Semira untuk memburunya. Namun Cassius pun meminta Semira untuk membawa Selene dengan keadaan hidup-hidup. Lalu saat mereka sudah beres melepaskan semua jarum itu, tiba-tiba Semira masuk ke sana yang membuat Thomas menyuruh David untuk pergi membawa Selene, sedangkan dia sendiri akan menahan mereka di sini. Ya, David pun harus menyaksikan ayahnya terbunuh, ditambah kalau sebentar lagi matahari akan terbit. Akhirnya dia pun memaksakan diri untuk kabur.
Ternyata kekuatan Selene sudah masuk pada David yang kini tahan dengan matahari, sehingga Semira pun senang karena dia sudah memiliki darah Selene. Setelah cukup jauh dari markas vampir, David memberikan darahnya agar Selene mendapatkan makanan. Namun ingatan David terlihat yang membuat Selene menyesal tentang keadaan Thomas, sehingga David yang sudah menganggap Selene seperti keluarga dia pun akan tetap bersamanya. Dan di markas vampir, Semira kembali menjelaskan kalau yang terlibat dengan Selene adalah kelompok Lycan dan juga David bersama Thomas, sehingga Alexa ditugaskan untuk mengejar Selene yang tentunya dia pun berhasil menemukan mobilnya di stasiun. Dan akhirnya setelah dilihat di CCTV, Alexa pun berhasil menemukan lokasi kemana Selene akan pergi. Sehingga saat Alexa kembali, dia pun memberitahu kalau Selene sedang menuju ke utara, tepatnya ke benteng Fardor yang berisi vampir pecinta damai. Dan akhirnya Alexa diminta untuk pergi ke sana sendiri karena Semira tidak ingin mengirim banyak pasukan sebelum targetnya ditemukan. Namun ternyata Alexa malah menyusup ke markas Lycan di mana dia pun tertangkap oleh Marius yang ternyata kalau mereka berdua adalah sepasang kekasih, di mana Alexa pun langsung memberitahu lokasi dari keberadaan Selene sekarang. Sesampainya di benteng Fardor, mereka dihadang oleh Lena, penjaga dari perkumpulan ini, dan Selene mengatakan kalau kedatangannya ke sini hanya ingin mencari perlindungan, sehingga mereka pun dipersilahkan untuk masuk ke dalam. Lalu Lena mempertemukan mereka dengan Vidar, ialah ketua dari perkumpulan ini yang tahu tentang siapa Selene sebenarnya, sehingga mereka pun diajak untuk berkeliling dan diberitahu kalau tempat ini memiliki cuaca ekstrim yang membuat para Lycan kesulitan untuk kesini, dan tempat ini dibangun oleh ibunya David yang ternyata adalah Amelia, salah satu tetua agung, sehingga Vidar menunjukkan sesuatu pada David untuk membuktikan padanya. I have something for you. Ya, pedang ini terbuat dari perak murni yang dibuat oleh Thomas karena tahu kalau kedepannya David akan dikelilingi oleh banyak musuh, yang artinya kalau David adalah pewaris dari benteng timur yang sebenarnya. Namun karena dulu Victor keburu curiga, akhirnya Thomas pergi membawa David, sedangkan Amelia kembali ke benteng timur, yang tentunya membuat David marah karena bagaimanapun ibunya sudah pergi meninggalkannya. Tapi karena Amelia meninggalkan sesuatu, Vidar pun meminta tolong pada Selene untuk memberikannya. Akhirnya Selene membawa benda itu pada David sambil memberitahunya kalau ini berisi tetesan darah Amelia yang tentunya akan membantu David dalam mengambil keputusan. Lalu saat di dalam, Selene melihat kalau Lena sedang membungkus wanita itu menjadi mumi, dan dia memberitahu kalau ini adalah proses menuju dunia keramat, yang tentunya membuat Selene bingung. Dan karena Lena yang sudah sering melakukan ini, matanya dapat melihat kalau Selene sedang kehilangan putrinya dan sepertinya akan ada banyak perang untuk memperebutkan darahnya. Dan jika Selene ingin mendapatkan ketenangan yang nyata, maka air adalah jalannya. The peace you will feel here is real. Sedangkan di luar, David akhirnya meminum darah Amelia di mana dia melihat ingatan milik ibunya itu. Namun saat membuka matanya, tiba-tiba ya, itu adalah para Lycan yang berhasil sampai ke sini, sehingga mau tidak mau semua orang di sini harus bersiap, dan David memutuskan untuk melindungi perkumpulan ini.
Dan akhirnya Selen pun bertemu dengan Marius sehingga mereka pun langsung bertarung. Tapi karena Marius merasa kalau Selen tidak sekuat rumornya, dia pun meminta Selen untuk mengatakan lokasi Eve karena yang dia perlukan hanyalah darahnya untuk menghentikan perang ini, dan dia juga berjanji untuk tidak membunuhnya yang tentunya What are you? Ternyata Selen baru tahu kalau Alexa berada di pihak Marius sehingga dia pun disuruh untuk melihat ingatan Selen yang ternyata benar kalau Selen tidak mengetahui lokasi anaknya yang membuat Marius pun marah dan menembaki Selen sehingga dia pun menarik mundur semua anak buahnya karena Marius akan menyerang benteng timur saat ini juga, dan Selen yang ingat perkataan Lena, dia pun langsung masuk ke dalam air. Feline. Yenka. Kopita. When it holds. Sedangkan di markas vampir, akhirnya Semira meminum darah Selen dan dia merasa kalau ada lonjakan kekuatan yang besar, dan saat Vidar meminta David untuk tetap tinggal di sini, dia pun menolaknya karena tahu Marius sedang menuju ke sana di mana David tidak akan membiarkan hal tersebut. Dan saat Alexa kembali, dia pun mematikan dulu sistem keamanan di sana. Lalu setelahnya dia pun melaporkan kalau para Lycan sudah menyerang benteng itu. Begitu juga Selen yang sudah dibunuh oleh Marius. Namun sayangnya akting dari Alexa selama ini sudah diketahui oleh Semira. You thought I didn't know? Karena sudah mendapatkan kekuatan baru, Semira pun mulai menggulingkan para tetua yang dibantu oleh Varga dan pasukannya. Namun tiba-tiba David datang ke sana sambil memberitahu kalau Marius sedang menuju ke sini, sehingga David memberitahu kalau dia adalah anak dari Amelia, sang ahli waris perkumpulan ini, sambil membawa bukti ingatan dari Amelia. It's true. Ya, Cassius pun mengkonfirmasi kalau perkataan David adalah benar, dan Varga juga menjadi berpihak pada David karena dia hanya melayani petinggi asli di sini. Namun karena alarm penyusup berbunyi, David pun meminta agar Semira dikurung di kamarnya sedangkan mereka akan bersiap. Hold your positions.
Ya, Selene pun datang dengan kekuatan barunya yang membuat semua orang di sana tidak berkutik dan dia juga sudah membawa bala bantuan ke sini. Marius! Karena menyinggung ayahnya, David langsung melempar pisau yang mengarah ke tombol kaca sehingga saat terbuka Semira sangat excited karena kini dia tahan dengan matahari. Tapi sedangkan di bawah, Selene kembali melihat ingatan Marius yang ternyata kalau Michael sudah dikuras habis darahnya oleh Marius dan ternyata kalau darah campuran itu memang akan dia gunakan untuk pribadi saja. Lalu David memperlihatkan kelapa milik Marius dan dia menyuruh mereka semua untuk pergi dari sini, di mana akhirnya Selene sekarang menjadi tetua agung yang paling dihormati. Dan setelah kembali ke utara, Selene pun akhirnya bertemu dengan Eve dan cerita pun tamat.